begitu, bosku. Ayolah, kembali lagi di Honrap Horor Andi Arab. Bukan begitu, bosku? Iya. Oke, bosku, kembali lagi di Honrap episode kedua. Tentu, ya kan, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Nah, dan kita harus kenalan dulu nih. Tak kenal maka tak sayang. Tak cinta, berarti lo bukan penggemar gue, Andi Arab. Oke, Bang. Siapa nama lo? Oke, teman-teman, kenalin gue Alif. Buat kali ini gue mau cerita tentang horor yang ada di kerjaan gue yang lama. Siap. Berarti cerita mistis di tempat kejadian kerjaan ya? Iya. Oke sih, tanpa berperlu lama lagi, nggak usah banyak bacot, mari kita mulai, bos. Jadi gini, Raf. Siap. Yang pertama itu, kita ini kan dagang gitu ya. Betul. Gue ini perusahaan retail di suatu mall di Jakarta Selatan. Jadi kan terbagi dua shift, shift 1 dan shift 2. Nah, ketika shift 2 itu kan closing. Biasa kita closing itu jam 10. Dan ini kejadian sebelum ada corona. Siap. Belum datang tuh corona tuh kemarin tuh. Kalau Lorna masih di Zimbabwe. Iya. Oke. Nah, udah gitu. Biasa kita kalau udah jam 10 kita closing, beberes toko dan baru kita pulang. Siap. Nah, ada salah satu anak counter. Jadi perusahaan gue itu nggak jual barang kita doang, ada barang orang lain juga yang jual di situ. Oke. Nah, kita sebutnya itu counter. Siap. Nah, jadi ada anak counter di situ, dia pas closing dia malah tidur di belakang. Oh gitu. Tidur dia, Rap. Siap. Kita closing, udah beberes, udah tutup toko, lampu mati semua, anak-anak udah keluar semua, dan kita nggak ada yang nyadar kalau di dalam ternyata masih ada orang. Jadi dia di dalam itu dia tinggal sendiri. Oh, tinggal sendiri? Iya, kan kita serem digembok, banget. dikunci, Iya. lampu udah pada mati. Kita nggak tahu kalau dia masih ada di dalam ternyata. Oh. Iya, yang keluar terakhir itu supervisor buat kunci Iya, toko. Nah, pas di situ supervisor gua udah pada balik ke kosan. Nggak lama, jam 12-an itu supervisor gua ditelepon sama orang mall. Oh gitu. Iya, ditelepon sama orang mall. Minta kunci. Dibilang ini masih ada orang di dalam. Gedor-gedor. Iya. Mall, nama juga mall, malam sepi. Kalau yang gedor-gedor kedengeran doang sampai bawah. Security kan ada ya kan. Betul. Jadi pas di situ datanglah buat bukain pintu. Datang bukain pintu, udah keluar, ditenangin, mukanya panik. Pas dibuka pintu mukanya panik, Rap. Iya. Panik, pucet. Habis itu udah ditenangin sama orang yang di situ, baru dia cerita. Oh. Nah, ini di sini nih. Baru mulai kejadiannya. Kejadiannya yang dialamin. Jadi ketika itu ditanya, "Lu gimana kok sampai pucet gini? Kenapa?" gitu kan. Iya. Pas di situ dia bilang, "Iya, Bang. Jadi pas saya bangun tiba-tiba ini toko rame. Oh. Rame tapi gelap. Iya. Gelap tapi rame." Iya, bisa begitu ya. Pasar malam apa pasar setan? Jadi dia ngerasa sumpek di situ. Dia bangun banyak orang. Iya. Ada yang beli, ada yang transaksi di kasir, Iya. ada yang lagi ngelayanin. Penuh aja udah gitu di dalam. Pertama dia nggak sadar apa ini toko lagi mati lampu, tapi masih banyak orang, apa gimana ya kan? Iya. Setelah itu dia melihat jam, HP ngeliat jam. Pas dia lihat jam, udah jam 12. Lah ini yang gue temuin siapa? Iya kan? Ini rame apaan gitu loh. Nah, setelah itu dia udah mulai sadar, langsung dia lari ke pintu belakang, langsung digedor-gedor ke pintu sama dia. Iya. Akhirnya dibukain. Itu itu cerita yang pertama. Berarti itu cerita mistis yang di gudang itu seakan-akan pas dia bangun ya? Iya, Bangun itu ramai. rame. Mungkin ini kali ya, gua nggak tahu, Iya, kan? iya. Karena kan gua nggak mengalami kejadian kan, Benar. kayak dibawa ke dunia lain mungkin. Bisa jadi. Menurut lu gimana? Oh ya, kalau menurut gua emang itu tempatnya mereka gitu. Iya, Ketika kita nggak ada, ya mereka yang isi. iya. Mereka kan juga aktivitas Iya. seperti biasa.
Nah ke bawah lah dia, karena dia nggak sadar, jadi nampak lah ke dunia mereka, ikut lah dia. Tapi sebenarnya dia masih di situ juga, tempatnya ya sama. Iya. Cuma penglihatannya aja di dunia mereka. Badannya dia mah tetap di situ karena dia masih bisa lari. Iya. Ya kan? Itu. Nah, Berarti pas dia nggak sadar itu, memang dia lagi bengong, iya kan? Atau memang dia lagi banyak beban pikiran apa gimana? kita gak tahu dia Rap, kalau Nggak masalah tahu. itu. Kalau karena mungkin baru bangun tidur, Rap. Oh, berbangun. Lo baru bangun kan? Iya. Dia bangun lihat loh kok rame tapi gelap gitu, Rap. Iya. Gitu. Kalau misalnya kita mau tidur, ya kan, baca doa dulu. Biar kagak kerasukan setan. Iya. Kalau mau Bukan tidur begitu, di bosku. rumah, jangan lagi gawe lu tidur. Iya. Kalau nanti lo gawe ketiduran bablas, bukan dapat duit, dia pecat. Sip. Iraps, sobat recehan di Arab, jangan lupa like, komen dan share. Dan yang paling terpenting adalah subscribe, karena subscribe itu penting. Jadi cerita apa lagi nih, Bang Alif? Kalau ini cerita yang gue alamin, Kak. Oke. Gue ngalamin sendiri. Jadi ini kejadiannya itu pas PSBB pertama. PSBB pertama itu kan mall tutup ya, Rafe. Iya. Mall tutup, kita jadi biar ada penjualan cuma jualan online. Kebetulan gue di situ megang admin online. Jadi gue harus masuk ke toko kerja, ya kan. Pas di PSBB, gue kan gawenya sosial media, WhatsApp, sama terima telepon kalau ada pesanan, Iya. ya kan. Nah pas besok gue masuk lagi, gue dapet telepon dari customer. Iya. 5 orang Rap yang nelpon, orang beneran, orang. Kirain boneka caki. Iya. Jangan tegang saya. Siap. Jadi pas itu gue ngangkat telepon kan. Gue ngangkat telepon, itu ibu-ibu marah-marah Rap. Marah-marah sama gue. Mas, ini bener toko ini, gitu kan. Iya bu, bisa dibantu. Kemarin saya pesen barang, saya nelpon ke toko, katanya mau dikirim hari ini pagi, tapi kok sekarang nyampe sore belum datang juga barangnya, dan saya nggak diinfoin, kata dia gitu Rap. Karena di situ kan bukan gue doang Rap yang megang ya, makanya gue nanya dong sama ibu-ibunya, Iya, benar. atas nama siapa bu? Wah saya nggak ini mas, nggak tahu, saya nggak dikasih tahu gitu, dan saya nggak nanya, kata ibu gue gitu kan. Ya udah saya tanya lagi, cowok apa cewek bu, gitu kan. Dia bilang cowok. Gue tanya lagi kan, ya udah bu, ibu pesan barang apa biar saya antar sekarang, gitu kan. Dia nyebutin tapi dia masih marah-marah, tapi nggak kayak gitu mas harus cari orangnya siapa, karena nggak profesional. Emang nggak dicatat pesanan saya gitu kan, nggak diinfoin ke yang lain gitu kan. Setelah itu gue bilang, iya bu, di sini nggak ada pesanan atas nama ibu gitu kan. Iya kok mas, saya kemarin malam mesen, makanya katanya kalau malam nggak bisa nganter, bisanya pagi. Gue bilang, malamnya jam berapa ibu? Sementara itu toko tutup Rap. Gue kerja cuma dari jam 9 sampai jam 5 sore. Iya. Paling lama itu jam 6. Iya. Kalau lagi rame. Betul. Gue tanya malamnya jam berapa ibu? Saya nelpon jam 7 mas, mall kan masih buka, kata dia gitu kan. Padahal mah tutup. Iya. Gue pastiin lagi, ibu bener gak nih jam 7? Gue pastiin lagi tuh, bener mas, saya emang dapat sekitar jam 7. Gue mikir, toko aja tutup jam 5, kenapa ibu-ibu jam 7 ini ada yang angkat telepon? Iya, jadi kayak mesen di luar jam kerja ya? Di luar jam kerja, iya kan? Terus gue bilangin lagi ke ibunya, ibu, mohon maaf ini, kita toko tutup jam 5. Iya. Jam 7 udah nggak buka, nggak ada orang. Iya. Yang jadi pertanyaan, itu yang angkat telepon siapa Ra? Nah, Siapa tuh itu yang tanda angkat tanya, telepon? sosok misteri siapa itu? Siapa Nggak tahu. jam 7 Ra? Heeh. Siapa jam 7? Iya. Gokil. Apa jangan-jangan Keke bukan boneka? Lanjut, Bang Ali. Oke, masih di PSBB. Oke. Tapi ini mall udah buka. Oke. Waktu PSBB pertama itu mall buka cuma sampai jam 7 malam. Jam 7 malam, ini mepet banget waktunya, jadi tutup, habis itu buka, ya kan? Senggang waktunya itu cuma sedikit. Jadi itu gue juga ada di situ Rap. Tapi posisi gue udah di belakang.
Jadi kita kan toko kalau closing itu supervisor itu ke depan, ke kasir buat ngitung penjualan di depan gitu kan. Setelah itu mereka hitung penjualan, gua ke belakang absen, mati-matiin lampu, dan ini lampu udah mati semua. Cuma tinggal lampu mall yang dari kaca doang tuh yang masih nyala. Iya. Ini supervisor gua 2 orang masih di dalam, pengen ke belakang. Pas dia ke belakang ketemu gue, dia bilang, gue mau cerita dah. Kenapa nih mas? Gue bilang gitu kan. Tapi jangan di sini, ntar aja di bawah, ya kan? Biar enak lah. Biar enak, iya. Pas dia turun ke bawah, dia cerita sama gue, sama anak-anak juga pada cerita Ram. Dia cerita kayak gini. Pas dia ke belakang nih jalan, lewat koridor tuh, samping-samping rak-rak. Udah sampai setengah perjalanan. Jadi dia berdua Ram. Berkata tuh posisinya gini. Ini koridor jalan utama nih. Nah ini dia lewat sini, Iya. ya kan? Nah di sini ada rak nih. Iya. Nah yang di sini supervisor gue yang satunya nih lewat sini, samping sini. Iya. Gua rak sih floran gitu, jadi cuma segini dah. Iya, iya. Ya kan kasih kelihatan gitu ada orang di situ, ya kan? Dia jalan dah tuh, dia jalan duluan. Nah yang di sini, yang di koridor utama masih di belakang. Jadi ibarat kata begini nih posisinya nih. Iya. Dan di sini dia ngecek komputer udah mati apa belum. Iya, memastikan. Iya. Pas dia lagi ngecek ada suara. Mari. Halo. Pada kemana nih? Kok sepi? Nah, suara kayak gitu. Itu suara cewek lah. Dia nggak tahu itu maksudnya cewek cowok nggak tahu, sama-sama Intinya soalnya. suara misterius. Suara misterius. Nah pas dari situ dia ngecek komputer, dia langsung nengok ke sono, ke arah suara. Di situ ada supervisor gua doang yang di jalan utama. Dia nengok dan dia nanya, suara siapa mbak? Gitu kan. Nggak tahu. Mas, emang mas juga dengar? Iya dengar sini suaranya samar-samar. Di sini kenceng banget mas suaranya, kata dia gitu kan. Nah pas itu udah dia langsung kabur. Gitu sih Rap, yang ketiga lah. Oke. Jadi ada suara mistis gitu kan. Dan mungkin pertama dia ngira dia halu Rap. Iya. Halu nih, wah halu kali gue capek nih kerja Iya, kan. pasti. Tapi ternyata pas nanya sama itu, yang ono juga dengar. Iya. Lah yang halu siapa berarti? Iya. Iya kan? Benar. Itu Rap. Jadi sebenarnya mistis itu ada. Mistis itu ada. Dan kita kan hidup berdampingan. Berdampingan bener Rap. Ya cuman kan kita nggak pernah tahu kapan mengalami kejadian mistis kan? Iya benar. Gitu. Jadi ini udah 3 cerita ya. Udah 3 cerita. Sip, langsung aja pertanyaan. Nah, Oke. berarti kan yang di ibu-ibu mesen itu kan? Iya ibu pesan Rap. Nah, pas ibu-ibu mesen itu kenapa dia bisa salah telepon di luar jam kerja? Nah, apakah memang dia ditelepon sama makhluk gaib? Apa ditelepon sama orang karyawan yang lembur? Nah, ini nggak tahu di situ. Gini Rap. Jadi itu intercall. Jadi kalau begitu dia yang nelpon kita. Kan kita punya nomor telepon nih, nomor telepon toko. Iya. Nah dia nelpon ke toko dan ada yang angkat, bukan dia yang ditelepon Rap. Iya. Dia yang nelpon ke toko. Iya. Emang gue job desk gue gitu, ngangkat telepon Iya, kalau ada iya. yang mau pesen barang. Iya, emang di Gramet ada. Dia nelpon terus ada yang ngangkat dan nerima pesenannya, tapi nggak nyampe dan dia komplain. Gitu. Iya. Jadi ada kejadian janggal ya? Iya kan jadi janggal, jadi kita sama-sama bingung. Iya. Ya gue yakin ibu-ibu itu juga merinding. Iya. Pas gue bilang toko tutup nggak ada orang sama sekali dan Iya, dia malah iya. ngangkat telepon siapa itu dia. Iya. Udah merinding, terus dia juga emosi. Kenapa Iya. pesanannya nggak segera diproses? Iya gitu benar. kan? Iya. Gitu lah. Jangan sampai kehidupan ini ada di depan Anda. Iya. Terus terakhir, nah ketika ada suara yang sepi itu ya kan, Iya. itu memang dia posisinya ada orang lagi tuh, Nggak ada, berdua doang udah. berdua doang. Berdua doang. Memang pada saat itu jam berapa? Pas mau tutup. Mau tutup jam 7, sekitar setengah 8 lah itu habis kelar ngisi data. Kalau lawar aja belum nongol jam 7. Iya. Bener kan nggak? Saya belum ngisi gincu. Iya benar. Oh berarti memang jam segitu ya? Iya Rap. Iya. Biasanya kan kalau setan-setan kan model ini kan tengah malam, ya kan? Malam. Ini
abis Isya. Abis Isya, Kalau dia sebelum belum- Isya. Iya, Ya benar. salam. Oke, oke. Ya mungkin oke. dia kaget aja, biasanya rame nih ya kan. Jam segitu biasanya masih rame, masih Iya, ada iya. orang Ya. beli ya kan, Iya, masih iya. ada orang nyari barang, masih Iya, orang iya. kerja. Iya, iya. Tiba-tiba sepi, makanya nanya, "Kenapa sepi?" Ya kan, dia bingung, setannya juga bingung. Apa jangan-jangan ini kali dipesan sama petingginya Iya. buat gangguin dia, Iya, bener-bener. sehingga dapat duit. Iya, dapat Oke, kita oke, yang oke. merinding. Siap, siap, siap. Oke, itu aja bosku cerita Honrap singkat dari narasumber kita tercinta, ya kan. Ingat kalau pengen video kita semakin update Honrap, ya kan, tentu jangan lupa, ya kan, like, share, komen dan subscribe itu kudu paling penting. Oke, sampai bertemu lagi di konten selanjutnya di Andi Arab. Bukan begitu bosku? Yoi.